Orang mukallaf itu orang yang sudah memiliki pembebanan, taklif untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka ciri orang mukallaf, kalau dia berdosa maka dosanya ditanggung sendiri. Kalau dia melakukan kebaikan maka kebaikannya akan diperoleh sendiri. Memang kalau kebaikan akan berpengaruh kepada orang tuanya, kepada orang yang mengajarinya, termasuk guru-gurunya. Tetapi kalau dosa dia tanggung sendiri, kecuali dosa itu diajarkan oleh orang lain, maka orang lain yang mengajarkan itu akan ikut menanggung dosanya. Nah, ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru fa'iluha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha." Nah, ini dalil tentang orang mukallaf. Nah, bagi orang mukallaf, kata Hadratus Syekh Basim Asy'ari, wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul itu apa maksudnya? Mengikuti sifatnya, akhlaknya, dan perintah-perintahnya tentunya. Yang kemarin sebagian sudah kita uraikan. Apa yang harus kita ikuti? Yang kita ikuti adalah wa imtitsalu sunnatihi wal iqtida'u bi hidayati atau bi hadyi. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam petunjuknya melalui Al-Quran ataupun sunnah dan hadisnya beliau. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ini sebagian sudah saya urai di kajian bab kedua kemarin, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah tidak sempurna kalau tidak diikuti dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu ingin mewujudkan cintamu kepada Allah, wujudkan cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah turun hujan lagi di kawasan Jakarta Selatan, di kawasan Serengseng Sawah. Jadi berkah untuk kita ya. Resikonya mungkin agak berisik sedikit. Jadi mohon permaklumannya. Saya lanjut. Dari ayat ini, ya, surat Ali Imran ayat 31 ini jelas bahwa salah satu ciri orang yang cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah wujudnya adalah imtitsalu sunnati. Ya, menjalankan semua sunnahnya Rasulullah. Waqtida'u bihadi. Apa? Mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Nah, dalam konteks kehidupan, petunjuk dari Allah SWT melalui Rasulullah sudah sangat komplit. Mulai dari bangun tidur, kita bisa ngaji kitab Azkar Al-Nawawi ya. Kitab Azkarun Nawawi itu jelas sekali doa-doa mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Saya sering mengutip kitab Bidayah karena di Ramadan ini kami bersama para santri juga ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Nah, itu malah lebih detail Imam Ghazali sebagai pemula, orang-orang muslim yang pemula itu diajari bagaimana menjalani kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur. Bangun tidur, ketika sholat, habis sholat, baca zikir apa, itu lengkap di sana. Subhanallah. Nah, kita kalau ingin menjadi muslim sejati yang dicintai oleh Allah, cintailah Rasulullah dengan cara ittiba'an li sunnati wa imtitsalan li sunnati wa iqtida'an bihadyi. Selesai. Ayat yang lain menunjukkan bahwa kita diminta untuk mencintai dan mengikuti Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya adalah firman Allah, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyul ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun." Nah, saya tidak perlu artikan ya karena ini teman-teman bisa buka terjemahnya. Intinya apa? Intinya Rasulullah diminta kepada manusia lain ya, yang minta siapa? Allah, agar senantiasa menyampaikan kepada umatnya bahwa aku ini adalah Rasulullah, utusannya Allah kepada kalian, wahai umat, kalian semuanya. Kalian itu artinya siapa? Tidak hanya orang beriman yang masih belum dapat hidayah, juga umatnya Rasulullah yang menjadi khitab dari kalimat ayat-ayat ini. Ya, siapa yang menyuruh itu sih? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi, kekuasaan di langit dan bumi. Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu Wa Taala yang mematikan, yang menghidupkan. Nah, ini di era corona ini banyak orang yang stres, pusing karena ya apa ini penyakit ini. Nah, kalau orang punya akidah yang kuat bahwa kematian dan kehidupan sejatinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak akan terlalu panik. Ya, asal kita berupaya ikhtiar menjaga diri dengan baik, insya Allah. Ya, itu bagian dari
jalan menuju keridhoannya. Kalau sudah menjaga diri dengan baik lalu masih kena, berarti takdirnya memang dia mati. Siapa yang matikan? Allah, bukan corona. Kalau dia sudah menjaga diri dengan baik, diberi sehat dan selamat, alhamdulillah, berarti dia punya kesempatan untuk menambah amal soleh. Jadi tidak perlu terlalu panik, tidak usah terlalu khawatir, karena semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang tegas, dalam Al-Quran ditegaskan, Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi kalau kamu lari dari kematian pun tidak akan bisa kamu menyelamatkan diri, karena kematian pasti akan menemuimu. Ya, dan kalau sudah mati kamu dikabarkan apa yang sudah kamu amalkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, inilah makna dari iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya seseorang selesai, maka tidak akan ada yang bisa menunda. Walau diobati sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai kemanapun tidak akan bisa. Kita ingat ceritanya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan riwayat zaman Bani Israel, zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang yang ketakutan karena dipandang oleh seseorang tertentu yang dia nggak kenal. Lalu orang itu sowan kepada Nabi Sulaiman, ada yang bilang Nabi Sulaiman, ada yang belum Musa riwayatnya. Bertanya siapa orang itu? Nabi Sulaiman mengatakan, atau Nabi Musa dalam kota yang lain, saya lebih percaya dengan riwayatnya Nabi Sulaiman, mengatakan bahwa itu adalah malaikatul maut. Ketika dia tahu bahwa dia diincar malaikatul maut, dia minta kepada Nabi Sulaiman agar dipindahkan ke suatu daerah yang sangat jauh, tepatnya di India lah, kira-kira begitu kalau dalam riwayat itu. Dalam kisah Israiliyat, setelah dipindahkan oleh Nabi Sulaiman, permintaan orang itu dikabul oleh Nabi Sulaiman, sulit dalam sekejap pindah, karena Nabi Sulaiman bisa memindahkan satu objek dari satu titik ke titik yang lainnya jauh dalam sekejap. Ya. Karena dalam Al-Quran yang disebutkan ada seorang ahli ibadah yang bisa memindahkan, itu ada dua riwayat. Pertama ya Nabi Sulaiman sendiri, yang kedua memang orang ahlul ilm, ya, ahlul ibadah dan ahlul ilm. Bukan jin, bukan ifrit, bukan makhluk Allah yang lain, tapi orang yang diberi ilmu oleh Allah luar biasa, diberikan karomah. Nah, singkat cerita, ketika habis dipindahkan sampailah dia di India itu. Apa yang terjadi? Ternyata takdir dia ditulis di Lauh Mahfuz, dia matinya tidak di daerah kawasan Palestina mungkin, atau kawasan negeri Syam zaman itu, tetapi dia memang takdirnya matinya di kawasan India. Maka saat dia baru sampai di India, malaikat itu pun datang dan mencabut nyawanya. Nah, inilah cerita tentang bahwa kita tidak akan bisa lari dari kematian kalau takdir Allah sudah datang. Ini makna dari la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Maka kewajiban kalian harus beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, apa wujud iman kita kepada Allah dan Rasulullah? Wujud iman kepada Allah adalah komitmen kita untuk menjalani semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wujud kita iman kepada Rasulullah, menjalani dan meneladani semua sunnah-sunnah Rasulullah dan mengikuti petunjuk-petunjuknya beliau. Jadi nggak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak, itu adalah awal. Ya. Harus dimasukkan lagi ke dalam keyakinan kita, wujud kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan wujud dari kita menyaksikan, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah komitmen mengikuti beliau, ittiba'an li sunnati waqtida'an li hadyi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya uraikan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya disebutkan di sini fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah kamu dengan siapa? Hunya kembali kepada Rasul, ya. Ikutilah Rasulullah SAW agar la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, cara kita mendapat petunjuk hanya satu, kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Karena Al-Quran itu dijelaskan secara global. Detailnya ada dalam praktek sehari-hari Rasulullah yang tertuang dalam sunnah dan hadisnya. Ikutilah cara Rasulullah, insya Allah kamu diberikan keselamatan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Di ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini beberapa ayat yang dikutip oleh Hadratus Syekh menunjukkan bahwa kita ini diminta untuk senantiasa meneladani, mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di ayat yang terakhir yang saya baca tadi, surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Itu ditegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, qadnya ini menunjukkan takkid, lamnya lam takkid. Jadi double takkid berarti sungguh-sungguh. Berarti kalau makna sungguh-sungguh ini menunjukkan keseriusan Allah dalam memberikan kabar kepada kita bahwa dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah yang hasanah, ada teladan yang baik. Jadi tidak usah bingung-bingung mencari siapa contoh idola kita. Kembalilah baca sirah nabawiyah, baca sejarah Rasul. Di situ kamu akan mengenal siapa sosok Rasulullah dan kamu bisa mencontoh. Ya, selain kamu akan dapat ridho Allah, dapat syafaatnya Rasulullah dan mahabbahnya Rasulullah, kamu akan mendapatkan inspirasi dan semangat untuk menjadi lebih baik. Maka kita penting hari ini di bulan suci Ramadan, semoga Allah takdirkan khatam kita ngaji karyanya Hadratus Syekh ini terkait sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sirah Nabawiyah yang berjudul kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Apa sih yang ada dalam diri Rasulullah itu? Tidak bisa dijelaskan kecuali dalam banyak riwayat hadis. Siapa yang menjelaskan? Para sahabat. Ada yang Rasulullah nggak menjelaskan, tapi sahabat mengatakan Rasulullah itu begini. Aisyah, istri Rasulullah, menjelaskan Rasulullah itu begini. Rasulullah itu begini, begini. Ada sendiri yang Rasulullah katakan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Nah, itu namanya hadis qauli. Ada hadis fi'li. Hadis fi'li itu apa? Rasulullah mengerjakan ini tanpa berkata. Sahabat melihat. Atau sahabat mengerjakan sesuatu, kemudian Rasulullah mendiamkan karena tanda setuju. Itu namanya hadis takriri. Jadi hadis itu ada 3 bentuk, qauli, fi'li, takriri. Nah, dalam konteks qauli, fi'li, takriri ini, dari sisi persebarannya hadis dibagi 2. Satu namanya mutawatir. Jadi ketika Rasulullah mengerjakan itu banyak yang menyaksikan. Akhirnya banyak yang meriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan ini, itu. Yang satu namanya ahad. Apa contoh ahad? Hadis yang ahad atau hadis yang sendirian. Ketika Rasulullah mengerjakan sesuatu hanya ada satu sahabat. Lalu sahabat berkata, begini Rasulullah, begini Rasulullah. Yang lain nggak tahu. Tapi dari sisi sampainya hadis itu kepada kita melalui tasihnya Imam Bukhari dan Muslim serta para pentasih hadis yang lainnya, ya, ada Ibnu Majah, ada An-Nasa'i, ada macam-macam, ya, termasuk Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Itu hadis dibagi menjadi 3. Namanya sahih, hasan, dhaif. Hadis yang sahih itu apa? Ketika rawinya, ya, periwayatnya yang menyatakan an itu dari. Itu terbukti orang-orangnya orang-orang yang dhabit, thiqah dan adil. Ya, dhabit itu kuat hafalannya, thiqah itu bisa dipercaya, adil itu kehidupannya nggak aneh-aneh, selalu berbuat adil, tidak berbohong. Yang kedua, ada yang hasan. Hasan itu ma baina as-sahih wa ad-dhaif. Ini tidak kelasnya sahih karena mungkin ada beberapa perawi yang kurang thiqah, dhabit dan adil, tetapi tidak juga dhaif karena masih didukung oleh fakta-fakta yang lain bahwa ini benar dari Rasulullah SAW. Yang terakhir dhaif. Kenapa? Karena ada beberapa rawi mungkin hafalannya nggak terlalu kuat. Mungkin orangnya pernah nongkrong di pinggir jalan rawinya sehingga tidak waro, tidak thiqah. Mungkin dia pernah berbohong sekali, tidak adil sehingga perlu diragukan. Tapi ini banyak yang meriwayatkan sehingga konten yang semacam ini seperti saya pernah mendengar dari sahabat yang lain. Oh benar, berarti ini hadis. Nah, beda antara hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Dikira hadis dhaif itu hadis maudhu'. Salah. Hadis dhaif adalah hadis yang kelasnya ya lemah dalam hujjatul hukum. Makanya para ulama bersepakat untuk hujjah hukum, ya, hukum syar'i tidak boleh menggunakan hujjah hadis dhaif. Tapi untuk fadhailul a'mal, untuk motivasi kita beramal boleh menggunakan hadis dhaif. Dan ini riwayatnya masyhur dalam kalangan mazhab Syafi'i oleh musarrih hadis mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani yang musarrah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu membolehkan menggunakan dalil hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Nah, ini banyak sekali kita menggunakan
amalan-amalan yang menggunakan dalil hadis dhaif. Karena apa? Karena itu pun hadis. Ya, hadis. Sekali lagi hadis ya. Nah, kalau maudhu itu bukan hadis, tapi diaku-aku sebagai hadis. Itu namanya hadis maudhu. Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan orang lain dikarang, tapi ditempelkan pada Rasul. Itu maudhu. Hati-hati. Karena Rasulullah mengancam untuk orang-orang yang menggunakan hadis maudhu dengan siksa api neraka yang paling bawah. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Bahaya. Maka hati-hati orang-orang sedikit-sedikit menggunakan ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa ini adalah sunnah Rasulullah, kalau dia tidak bisa membuktikan ini hadisnya Rasulullah, dia adalah ahlul kadzdzab. Ahlul kadzdzab itu tukang bohong. Bisa jadi dia kena pasal man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu guru-guru kita, kiai-kiai kita itu sangat hati-hati kalau sudah bicara hadis itu. Makanya beliau lebih banyak ngaji kitab seperti ini. Kenapa? Karena terjamin kelas kita bukan kelasnya musahih atau musarreh hadis. Kelas itu hanya baca. Apalagi bacanya cuma terjemahan lagi. Na'udzubillah kalau kemudian dengan sombongnya dan gagahnya mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini kafir, ini hadisnya dhaif, ini maudhu. Nah, ngajinya aja nggak pernah ngaji mustalah hadis sudah berani begitu. Nah, bagian dari ketawaduan kiai-kiai pesantren adalah beliau langsung mengkaji kitab-kitab yang sudah matang, yang sudah ditahqiq, diteliti oleh orang yang ahlinya. Nah, kalau dalam konteks hadis yang mentahqiq yang paling otoritatif siapa ya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya ada Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Darul Qutni, ya, Imam Malik dan seterusnya. Kalau dalam kitab fikih mereka yang sudah mengkaji Quran dan hadis, istihad sungguh-sungguh, diperes jadi produk hukum. Ini boleh, ini enggak, ini boleh enggak. Tidak sok-sokan lalu baca satu hadis lalu kemudian berfatwa halal haram karena hadisnya bilang gini, bilang gitu. Dikit-dikit pakai ayat Quran, dikit pakai hadis. Padahal bab itu sudah selesai dibahas oleh para ahlinya. Maka hati-hati, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah. Teruslah kita belajar tapi jangan sombong, ya. Karena dalam kitab Bidayah sekali lagi ya, karena kita masih hangat ini kita ngaji Bidayah selama Ramadan, ada orang yang celaka itu apa? Merasa dirinya sudah pintar padahal masih bodoh. Nah, itu celaka sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kembali pada kitab ini, Hadratus Syekh menjelaskan bahwa dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah, teladan yang baik. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka teladanilah Rasulullah. Karena orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah pasti punya apa? Punya keimanan yang kuat. Makanya di ayat ini disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau orang itu ahli zikir, orang itu yakin kepada Allah, yakin ada pembalasan dari kiamat, pasti dia akan ringan mengikuti Rasulullah, menjadikan Rasulullah uswah. Tapi kalau tidak, Pak, hari ini banyak orang yang mengklaim membela agama, membela Tuhan, membela Allah, membela Rasulullah, tapi hatinya sama sekali tidak ada hati yang cinta, betul-betul mahabbah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Saya tidak perlu mengungkap lebih jauh karena nanti tidak selesai nanti kita ngajinya. Saya lanjutkan, qala Muhammad Ibnu Ali At-Turmudi. Imam Muhammad Ibnu Ali At-Turmudi, siapa ini? Bukan Imam Turmudi perawi hadis ya. Ini wahwal ma'ruf bil Hakim At-Turmudi, yang terkenal dengan Hakim At-Turmudi As-Sufi. Beliau sufi, sahibun Nawadirul Usul, yang punya kitab Nawadirul Usul, walaysa huwa bi Abi Isa At-Turmudi, bukan Abi Isa At-Turmudi yang merupakan muhakkik atau pentahqiq hadis yang terkenal itu Imam Turmudi, sahibu Jami'us Sahih, yang memiliki kitab Jami'us Sahih. Al-uswatu fir rasuli, al-uswatu utawi keteladanan fir rasuli yang dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-iqtida'u bihi, ya, manut, mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ittiba'u li sunnatih, dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, wa tarku mukhalafatih, meninggalkan bersuloyo, berbeda dengan Rasulullah SAW fi qaulin aw fi'lin. Hanya tegas. Menurut Imam Muhammad Ibnu Ali At-Turmudi, seorang sufi, saya punya bukunya, ya, saya punya bukunya. Memang kalau dibaca luar biasa. Tadi saya lupa kalau tak tunjukkan. Sudah ada yang terjemahin kebetulan. Kalau kamu betul-betul mengikuti Rasulullah,
menjalankan uswah seperti yang ada dalam surat Al-Ahzab tadi, ya, maka kamu harus siap untuk iqtidaan bihi wattiba'an di sunnati. Pokoknya melu Kanjeng Nabi. Contohnya, lek Kanjeng Nabi itu selalu tersenyum, maka kamu harus selalu tersenyum. Kanjeng Nabi senang ambil orang miskin, orang fakir, orang yang membutuhkan, kamu harus senang. Bahwa kamu belum bisa memberikan apa-apa kepada mereka, tapi hatimu sudah senang. Oke? Kalau Kanjeng Nabi gak senang ngamuan, kamu harus menahan sekuat tenaga agar tidak suka ngamuan. Kalau Kanjeng Nabi gak suka syatam, gak suka caci maki, kamu harus kuat tenaga, jangan ikut-ikutan mencaci maki. Walaupun mungkin itu benar. Rasulullah tidak begitu. Nah, itu baru melakukan uswah kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya dengan kita menggunakan pakaian, celana cingkrang, jenggot dawa. Itu juga baik kalau kamu tidak dalam rangka untuk membangun satu blok identitas. Yang salah adalah kamu melakukan celana cingkrang dan jenggot panjang sebagai blok identitas. Bahwa yang celana cingkrang dan jenggot panjang itu adalah yang benar, yang tidak celana cingkrang dan jenggot panjang itu adalah sesat atau salah, atau yukhalifun Nabi SAW, atau yukhalifus sunnah. Nah, itu yang salah. Saya hormat, saya ta'zim, saya salut teman-teman yang meyakini betul bahwa itu adalah bagian dari iktidaan wattiba'an di sunnati Rasulullah SAW. Hormat karena mereka sudah bisa. Tapi saya menjadi sangat tidak respect ketika ada orang yang ngaku iktidaan wattiba'an di sunnati Rasulullah SAW, tapi sambil mencaci maki saudaranya yang lain. Contohnya sederhananya begini. Kalau kamu betul-betul mengikuti sunnah Rasul, kamu akan menjalani itu sekuat tenaga dengan ikhlas. Ketika ada orang lain yang tidak melakukan itu, tidak kamu blaming, tidak kamu salahkan. Bahwa kamu ini salah, kamu itu neraka. Gara-gara cuma celonanya masih sampai di mata kaki misalnya. Hati-hati. Gara-gara nggak pakai jenggot. Oh, kamu ini tidak ikut sunnah Rasul. Hei, sunnah Rasul itu tidak hanya jenggot sama celana. Sunnah Rasul paling sunnah itu apa? Kata Imam Muhammad ibnu Ali at-Turmudi yang dikutip oleh Hadratus Syekh Basim Asy'ari adalah il-iqtida bihi wal ittiba li sunnati. Al-iqtida bihi wal ittiba li sunnati wa tarku mukhalafatihi fi qaulin aw fi'lin. Nah, percuma kamu merasa membangun identitas paling sunnah, kelompok sunnah, tetapi kata-katamu selalu mengkafirkan orang lain yang muslim. Padahal ini perkara yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW dan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Percuma kamu mengaku paling sunnah, tapi kelakuanmu selalu menyakiti orang lain. Kelakuanmu selalu membuat madarat kepada orang lain. Kalau kamu, kita semua misalnya ngaji, Nashihul Ibadah ya, nggak usah yang gede-gede kitabnya. Di situ jelas. Di bab-bab bagian pertama, betapa Allah sangat menegaskan pada orang-orang yang selalu mencintai makhluk yang lain. Tidak hanya manusia, tidak hanya sesama muslim, tapi makhluk yang lain. Makhluk yang lain yang dicintai oleh seorang akan melahirkan cintanya Allah dan penduduk langit. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man fil ardi itu dalam kajian sarahnya tidak hanya man bermakna manusia, tapi man kullu makhluqatillahi fil ard minal ins wal jin wal hayawanat wan nabatat walah. Ya, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, kullu syai', apapun. Nah, siapa yang mencintai makhluk Allah yang ada di bumi, Allah dan seluruh penduduk langit akan mencintainya. Satu itu saja kamu amalkan, selesai. Nah, apalagi kita masih ngadepin manusia yang hanya berbeda cara beribadah. Jangan sampai gara-gara itu mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak cocok, kasih tahu. Itulah akhlak muslim sejati, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Hasan Al-Basri, dari Imam Hasan Al-Basri, inna aqwaman qalu inna nuhibbullah fa anzalallahu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni al-ayah. Nah, turunnya ayat ini karena ada kaum yang mengatakan kami ini cinta kepada Allah. Apakah cintanya benar? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab wujud cinta kepada Allah itu apa sih? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya annal ayat nuzilat fi Ka'ab ibnul Ashraf wa ashabi. Ayat ini turun merespon klaim dari Ka'ab ibnul Ashraf dan sahabat-sahabatnya. Ka'ab ya, sahabat-sahabatnya. Ini Ka'ab ini termasuk pembohong sebenarnya. Haina qalu, ketika mereka mengatakan nahnu abna'ullah. Kami ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah kami ini.
Wa ahibba'u, kami ini kekasih-kekasih Allah. Wa nahnu asyaddu hubban lillah, dan kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia enggak mau ikut Rasulullah. Maka fa anzalallahu taala al-ayah raddan lidzalikal qaul. Ayat ini turun sebagai penolak terhadap kata-kata dan klaim mereka. Nah, kalau kamu cinta kepada Allah, wujudnya apa? Fattabi'uni. Kamu harus ikut saya, kata Rasulullah. Melanjutkan firman-Nya Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wa fi hadisin rawahul Irbad Ibnu Sariyah fi mau'izatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu harus selalu berpegang teguh pada sunnahku, teladanku, uswahku, dan sunnah teladan dan uswah dari khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan sangat erat, seperti kamu menggigit dengan gigi geraham. Nawajid itu giginya sampai kelihatan. Ya. Kayak bahasanya Jawa, adu padha nyeklono sira kabeh bin nawa 'alaiha kelawan sunnah, bin nawajid kelawan untubam. Nah, untubam ini kan. Betul-betul keras. Iya, gitu ya. Kenapa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara yang baru. Perkara yang baru. Apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini hadis yang selalu dipakai oleh kelompok yang suka membid'ahkan. Hati-hati. Memahami hadis ini harus benar. Karena mereka selama ini menggunakan hadis ini untuk menyerang yang berbeda. Padahal mereka sendiri sangat suka melakukan bid'ah itu sendiri. Apa contohnya? Mengkafirkan. Ya, menyesatkan. Itu bid'ah yang paling bid'ah dari klaim bid'ah mereka kepada kelompok-kelompok Nahdlatul Ulama. Na'udzubillah. Ya. Nahdlatul Ulama dituduh bid'ah dengan tahlilan, dengan sholawatan, dengan maulidan. Tunggu dulu. Kamu tanya, kamu tabayun kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Apakah tahlilan, apakah sholawatan, apakah maulid itu bid'ah? Apa sih tujuannya? Jangan kamu judge from the cover. Ya, menghukum dari covernya. Kumpul-kumpul ini enggak ada dilakukan Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an membuat bid'ah paling besar sepanjang zaman yang diikuti hingga detik ini. Apa itu? Sholat tarawih berjamaah. Itu bid'ah paling besar. Zaman Rasulullah enggak ada. Rasulullah sholat tarawih hanya 3 kali. Yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya, ketika melihat para sahabat banyak yang ikut Rasulullah di belakangnya ketika tarawih, Rasulullah enggak keluar lagi di bulan suci Ramadan ila intihai ajali, sampai meninggal. Karena takut bertarawih atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan diwajibkan. Nah, itu berlangsung sholat tarawih sendiri-sendiri kayak zaman lockdown sekarang ini di rumah kita. Alhamdulillah, kalau ada ulama yang mengatakan sholat tarawih kita sama kayak zaman Rasulullah, itu ya tidak ada salahnya. Ya, itu sudah diperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar tetap sholat qiyamul lailnya sendiri-sendiri. Baru Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau memutuskan ketika melihat orang kok sholat gini terus ya, andai saja ya, dipimpin oleh satu imam yang lain mendengarkan, itu alangkah indahnya, kata Sayyidina Umar. Esoknya langsung dikondisikan begitu, karena Sayyidina Umar Amirul Mukminin menjadi khalifah. Dieng. Setelah Sayyidina Umar ngomong gitu, terjadilah sholat tarawih berjamaah, dipimpin oleh sahabat senior yang ahli Quran. Setelah terjadi itu, bukan Rasulullah, Sayyidina Umar mengatakan ketika melihat orang berjamaah dengan tenangnya itu, ya, dengan damai, dengan enak dibaca Quran oleh imam yang ahli Quran. Saya lupa namanya ini, saya tadi mau mengingat tapi lupa masihan. Ya, Ubay bin Ka'ab atau wallahu alam, saya lupa. Baru Sayyidina Umar ngomong, fahadi ahsanul bid'ah. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi Sayyidina Umar mengaku itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Makanya ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama mayoritas membagi bid'ah itu ada 2, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah. Kita orang NU tahu mana yang hasanah dan mana yang dolalah. Gitu loh. Nah, kelompok-kelompok itu pokoknya bid'ah dolalah. Ini yang hati-hati. Terus waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-Qur'anu sa'bun mustas'abun ala man karahahu. Quran itu akan susah dan dibikin susah oleh Allah bagi orang yang membencinya.
Hati-hati. Kalau teman-teman membenci terhadap Quran, pasti Quran akan menjadikan teman-teman susah. Kenapa? Karena Allah akan menjadikan Quran tidak menerima kepada mereka. Makanya kalau hari ini kita masih belum bisa baca Quran, senangi Quran. Awalnya buka dulu, wudhu, buka, cium. Lama-lama lihat matanya, lama-lama belajar. Ya tidak bisa sendiri. Semuanya itu harus prosesnya belajar. Itulah yang dikatakan dalam surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi harus belajar. Al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Memang ada orang-orang khusus yang mendapat laduni, mendapat mukasyafah, mendapat futuh. Tapi kan itu melalui proses yang panjang dan tidak semuanya. Naturalnya semua orang harus belajar. Maka cintailah Quran. Karena apa? Kalau tidak, Quran akan susah dan menyusahkan terhadap orang yang membencinya. Nah ini sama dengan saya dulu nggak suka matematika. Makanya nilai saya tidak bagus matematika. Karena dari awal udah benci. Tapi kalau orang yang suka, pasti akan dimudahkan. Awalnya susah, ya. Tapi lama-lama pasti mudah. Wahwal hukum. Quran itu hukum. Famanistamsaka bihadithi wa fahmi. Barang siapa yang godelan bihadisi dengan hadis ingsun, tegese kalau dalam konteks wahyu ya Quran, kalau dalam konteks ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fahmi dan mahami ing hadis, wa hifzi dan joko ing hadis, jaa mongko bakal teko sapa man mau ing hadis ma'al Quran sertane Al-Quran. Jadi memahami hadis Rasulullah, mengikuti teladan Rasulullah itu juga sama dengan menjalankan Al-Quran. Wa man tahawana bil Quran, barang siapa yang gampang ya meremehkan Al-Quran, wa hadisi dan hadis ingsun, sunnah saya, khasirat dunya wal akhir, orang itu akan rugi di dunia dan di akhirat. Umirtu ummati ayakhudhu biqauli, saya diperintahkan agar umatku mengambil apa-apa yang keluar dari lisan saya, kata-kata saya, dawuh-dawuh saya, wa yuti'u amri, dan taat terhadap perintah-perintah saya, wa yattabi'u sunnati, dan mengikuti sunnah-sunnah saya. Faman radiya biqauli faqad radiya bil Qur'an, siapa yang ridho, ya senang menjalankan apa yang saya katakan, sungguh dia telah ridho dengan Quran. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dengan sunnahku. Nah, ini ada kelompok yang ngambil satu sunnah, nggak mau sunnah yang lain. NU punya dalil ini, tapi nggak diterima oleh kelompok ini. Karena menurut mereka bid'ah terus. Ini hati-hati. Ini termasuk kelompok yang ya, separuh menerima sunnah, separuh ingkar sunnah. Hati-hati. Kalau memang nggak cocok dan kamu nggak punya kapasitas di situ, diam lebih baik. Nggak usah menyalahkan. Nah, ini saya tegaskan ya, kalau ada yang nonton, biar kita bisa sharing dan berdebat nanti. Kalau memang harus, kita perlu berdebatkan. Tapi debatnya harus dengan jidal yang hasanah. Tidak hanya bid'ah, tapi jidal yang hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu. Jadi siapa yang tidak suka dengan sunnahku alias benci dengan sunnahku, maka falaisa minni, bukanlah golonganku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amal yang kecil tapi berdasar sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi dipenuhi dengan bid'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajrum mi'ati syahidin. Masyaallah. Siapa orang-orang yang mau berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, ya. Apa ukurannya akhir zaman? Di saat banyak kerusakan dari umatku. Ya, sekarang ini, siapa yang mau berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah, di saat banyak kerusakan di antara umat-umat Rasulullah SAW, maka lahu bagi orang itu ajru mi'ati syahidin. Punya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid sebanyak 100 orang. Nah, nggak perlu perang kita, megang teguh sunnah saja. Pahalanya seperti orang yang mati syahid sebanyak 100 orang. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qad ja'a maktubin fit Taurati fi kataf. Telah ditulis dalam kitab Taurat, tulisannya di balung-balung, kafa biyaumin hamqan wa dhalalan iyarghabu amma ja'a bi nabiyuhum ila ghairi nabihim aw kitabin ghairi kitabihim walau kana Musa hayyan lamma wasa'ahu illa tibai wa sabaqa qariban ma'nal mutaba'ata fi kalamil hakim at-Tirmidzi wa qad ruwiya 'anis salaf ila akhiri. Saya sebenarnya mau melanjutkan, tetapi ini sudah jam 2:30, saya harus segera berangkat menuju ke iNews. Jadi mungkin insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Biiznillah, semoga Allah ridho dan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian kita pada kesempatan
sore hari ini. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita diterima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan hari keempat ini. Allah terima seluruh amal ibadah kita berupa sholat, baca Quran, sedekah, ngaji dan seterusnya, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita dipanjangkan umur hingga akhir Ramadan kita bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bertemu Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya musibah dan fitnah akhir zaman, termasuk penyakit corona dan penyakit lain yang mematikan. Amin Allahumma. Semoga kita dijaga bersama keluarga kita dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah akhir zaman, termasuk dari penyakit yang mematikan, penyakit corona, dan penyakit-penyakit lain yang menular. Amin Allahumma. Amin. Nah, kita sampaikan doa-doa ini, semoga teman-teman selalu optimis dalam menjalani hidup. Karena mazhab kami, mazhab guru-guru kami adalah mazhab husnudzon kepada Allah. Tidak ada takdir yang diturunkan oleh Allah kecuali kebaikan untuk seorang hamba. Nah, kalau kita ngaji soal ini, ya, mungkin butuh waktu panjang lagi. Saya punya banyak cerita. Ternyata pandemi corona hari ini yang kita bisa rasakan bersama, itu sudah mengubah banyak hal. Mulai dari kualitas udara menjadi baik, kualitas air menjadi baik, ozon yang 1 juta kilo atau apa itu, lubang, kemudian tertutup lagi sekarang. Subhanallah. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain, keluarga bisa menjadi lebih intim. Ya, orang menjadi lebih dekat dengan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah kita kaji dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Nur Hayid dari Pesantren Skill Jakarta Selatan. Mohon doanya selalu dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.